Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Selamat pagi Ibu. Kabarnya alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Nah, biar lebih semangat lagi pada pagi hari ini, gimana kalau kita memakai jargon terlebih dahulu? Nah, misalnya Ibu bertanya, apa kabar anak-anakku semuanya? Kalian jawabnya, alhamdulillah, luar biasa. Yes, seperti itu. Setuju anak-anak? Setuju Ibu. Setuju, Bu. Mari kita mulai. Oke. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Biasa. Yes. Ya, baik. Terima kasih ya. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Saya Bu, saya mau memimpin doanya. Ya, monggo Mbak Femi, dipersilahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Femi telah memimpin doanya ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Baik, yang pertama, Femi Mulyani, apakah hadir? Hadir Ibu. Hadir. Kemudian, Rosa Dinda, apakah hadir? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya masuk semua ya hari ini. Nah, kemarin kalian kan sudah liburan ya, meskipun hanya beberapa hari saja. Iya Ibu. Kegiatan apa yang kalian lakukan selama liburan? Ayo coba, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, Mbak Femi, kegiatan Saya apa aja yang dilakukan Mbak Femi selama libur kemarin? Saya liburannya membantu ibu, Bu. Ya, membantu seperti apa itu, Mbak? Membantu menyapu, mencuci piring, merapikan tempat tidur. Wah, bagus sekali. Ayo yang lain, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Rosa, dipersilakan. Liburan kemarin saya ikut Ibu pergi ke pasar, membeli makanan, membeli sayur-sayuran, baju, dan lain sebagainya. Wah, pasti kalian merasa senang sekali ya liburannya. Meskipun hanya pergi ke pasar bersama ibu. Nah, apa kegiatan atau hal yang kalian lakukan itu merupakan cerminan dari kalian telah membantu orang tua. Itu. Jadi kalian sedikit meringankan beban orang tua. Dan itu merupakan suatu kewajiban setiap anak. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan bertanya, apakah ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Belum tahu, Ibu. Ya, belum tahu. Nah, karena kalian kemarin sudah ada yang pergi ke pasar, ada yang ke warung. Bagaimana kalau kita hari ini belajar mengenai hal-hal tersebut? Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya, baik. Nah, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran yaitu berupa PowerPoint. Nah, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang telah kalian lakukan kemarin. Nah, kalian kemarin kan telah berbelanja ke pasar sama ke warung. Nah,
hal-hal yang kalian lakukan tersebut itu merupakan salah satu pembelajaran dari matematika. Salah satu contohnya adalah aritmatika. Nah, jadi apakah ada yang tahu apa itu aritmatika? Kayak ada penjumlahan, terus pengurangan, ada perkalian gitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Rosa jawabannya. Ya, kurang lebih aritmatika seperti itu. Nah, silakan Mbak di next slide. Nah, jadi pengertian dari aritmatika itu sendiri adalah aritmatika atau aritmetika merupakan bagian dari matematika yang mempelajari tentang operasi dasar bilangan, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian itu pastinya terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti berbelanja di pasar, kita membawa sejumlah uang, misal 100.000. Kemudian kita itu harus membeli beras seharga misal 10.000. Nah, otomatis uang kita kan sudah berkurang ya. Jadi itu termasuk salah satu aritmatika yang ada di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui proses pembelajaran aritmatika, siswa diharapkan memiliki pengalaman belajar. Yang pertama, terlatih berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kemudian yang kedua, dapat menemukan ilmu pengetahuan dari pemecahan masalah nyata. Dan yang ketiga adalah merasakan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini Ibu mempunyai pizza. Nah, pizza ini berbentuk apa? Lingkaran ya. Nah, pizza ini berbentuk lingkaran, berbentuk bulat. Nah, Ibu baru membeli pizza tadi pagi di sebuah gerai pizza terdekat di rumah. Nah, pizza tersebut kemudian Ibu potong-potong menjadi 8 bagian seperti ini. Nah, ini 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, menjadi 8 bagian. Nah, kemudian Ibu akan memberikan pizza ini kepada 4 orang anak. Nah, berapa potong pizza yang akan diterima oleh masing-masing anak? Nah, coba dipahami dulu ya soal yang telah Ibu berikan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menjawab? Kira-kira bagaimana cara paling mudah untuk membagikan pizza ini kepada 4 orang anak? Saya Ya, Mbak Femi, silahkan. Ibu kan punya 8 potong pizza. Terus membagikannya yang mudah itu dibagikan satu-satu ke masing-masing anak. Ya, diberikan satu-satu. Boleh juga ya. Nah, kemudian di sini Ibu akan menempel pizza ini di kertas ini ya. Ini anak yang ke-1. Ini yang keberapa? 2 ya. Yang kedua, Ibu. 2. Iya, Bu, yang kedua. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Nah, seperti ini ya.
Nah, ternyata masih ada sisa pizza lagi. Kemudian ini harus Ibu apakan? Sisanya dibagi lagi, Bu. Dibagi berapa? Dibagi satu-satu lagi, Bu. Dibagi ke 4 orang anak tadi ya. Bentar. Ini ya, Ibu letakkan di bawahnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi apakah masih ada sisa pizza lagi? Sudah habis pizzanya, Bu. Ya, jadi kira-kira jika keempat anak itu menerima pizza, maka mereka menerima berapa potong pizza? Coba dihitung. Siapa yang bisa menghitung? Saya, Bu. Ya, Mbak Femi, dipersilahkan. Itu kan dibagikan kepada 4 orang anak. Terus anak yang pertama mendapat 2 potongan pizza. Anak yang kedua juga mendapat 2 potongan pizza. Anak yang ketiga mendapat 2 potongan pizza. Anak yang keempat juga dapat 2 potongan pizza, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, masing-masing anak mereka akan mendapatkan 2 potong pizza. Seperti itu. Nah, dari permasalahan yang telah Ibu sampaikan, apakah kalian sudah memahami tentang aritmatika yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, Bu. Tapi saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Berarti itu kalau dibagikan itu artinya dikurangi ya, Bu? Iya, kalau dibagikan itu bisa dikurangi. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Nah, di soal selanjutnya yaitu Fatima akan membeli roti dengan harga 12.000 per bungkus. Nah, setiap bungkusnya berisi 6 potong roti. Fatima akan membelikan teman-temannya roti dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, yang A, yaitu jika setiap satu orang mendapatkan 4 buah roti, maka berapa uang yang harus Fatima bayarkan untuk membeli roti untuk 8 orang itu? Nah, kemudian pertanyaan yang B, jika setiap satu orang menemukan jika setiap satu orang memakan sebuah roti, berapa uang yang harus Fatima bayar untuk 8 orang itu? Kemudian next slide, Mbak. Nah, jadi yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu jika setiap orang mendapatkan 4 buah roti. Yang pertama, soal yang pertama itu yang A ya. Jadi jika setiap satu orang mendapatkan 4 buah roti, maka berapa uang yang harus Fatima bayarkan untuk membeli roti untuk 8 orang. Nah, misal satu bungkus roti ini berisi 6 buah roti. Maka harga sebuah roti adalah caranya yaitu harga sebungkus roti dibagi dengan jumlah roti dalam satu bungkus. Jadi tadi kan harga sebungkus rotinya kan 12.000. Nah, kemudian jumlah roti dalam satu bungkusnya itu 6. Jadi 12.000 dibagi 6 adalah 2.000. Nah, jadi harga untuk satu orang sama dengan 4
dikali 2 sama dengan 8.000. Jadi, uang yang harus dibayarkan oleh Fatima untuk membelikan 4 roti untuk masing-masing 8 orang, temannya adalah sebesar 64.000, seperti itu. Nah, itu kalian bisa lihat caranya di situ. Kita itu bisa menggunakan cara yang langsung atau kita bisa menggunakan penjumlahan satu persatu seperti yang ada di tabel itu. Nah, apakah kalian memahami tentang cara ini? Paham, Bu. Ya, bagus. Baik, selanjutnya, soal selanjutnya, Mbak. Nah, ini soal yang B. Jika setiap satu orang memakan sebuah roti, berapa uang yang harus Fatima bayarkan untuk 8 orang? Nah, misal jadi setiap orang itu 2.000. Jadi setiap satu orang mau makan roti itu harganya 2.000. Jadi itu bisa ditambahkan 2.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 sebanyak 8 kali. Jadi hasilnya adalah 16.000. Bisa kalian sederhanakan dengan cara 2 dikali 8 sama dengan 16. Itu. Maksudnya 2.000 dikali 8. Nah, itu yang tadi itu merupakan cara pertama. Nah, ini cara kedua, yaitu harga sebungkus roti manis adalah 12.000 diketahui. Satu bungkus roti manis berisi 6 buah, maka harga sebuah roti adalah harga sebungkus roti dibagi jumlah roti dalam satu bungkus. Jadi 12.000 dibagi 6 sama dengan 2.000. Nah, kalian bisa menggunakan cara cepat seperti itu. Nah, yang ditanyakan setiap orang mendapatkan 4 buah roti, maka 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, harga yang harus dibayar adalah 32 dikali 2.000 sama dengan 64.000, seperti itu. Kemudian yang B itu setiap orang memakan sebuah roti, maka 1 dikali 8 sama dengan 8. Nah, harga yang harus dibayarkan adalah 8 dikali 2 sama dengan 16.000. Seperti itu. Nah, di sini Ibu akan bertanya, menurut kalian cara mana yang lebih simpel dalam mengerjakan soal tersebut? Cara 1 atau cara 2? Cara 1, Bu. Kalau saya cara 2, Bu. Asal Iya, kita nggak apa-apa. bisa menghitung dengan perkalian. Iya, ya tidak apa-apa. Yang penting hasilnya itu tetap sama ya, hasil akhirnya itu sama. Ini bisa digunakan menggunakan 2 cara kok. Nah, baik, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Rosadinda. Dipersilakan. Terima kasih, Bu. Jadi, di sini dalam rangka Jumat Berkah, Ibu ingin memberikan roti sisir kepada tetangga. Jadi, Ibu telah menyiapkan sekitar 15 roti sisir yang dibelinya untuk dibagikan ke tetangga-tetangganya. Nah, pada hari tersebut, beliau mendapatkan harga satu roti sisir di toko OK dengan harga 5.000 per biji. Kira-kira berapa ya jumlah uang yang harus dibayarkan Ibu jika ia harus membeli 15 roti sisir? Ada yang bisa menjawab? Coba Ibu kembalikan kepada anak-anak. Saya tidak tahu. Itu caranya gimana ya, Bu? Nah, oke. Kalian bisa mengkali atau menambahkan. Kira-kira bisa nggak? Dicoba dulu sekarang, dikerjakan. Baik. Bagaimana? Sudah bisa? Kira-kira dikalikan atau ditambah atau bagaimana itu? Atau dibagi? Bu, kalau ditambahkan itu berarti 5.000-nya sampai 15 kali, Bu.
Nah, betul sekali. Coba dihitung berapa hasilnya. Tadi sudah ditambahkan 5.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000 sampai 15 kali. Kira-kira berapa hasilnya, Femi? Sebentar, Ibu. Ya. Bagaimana? 75.000. Benar apa salah? Benar nggak ya? Coba Ibu minta yang lainnya. Kira-kira jawaban dari Femi benar atau salah? Oh iya Bu, maaf. Iya Bu, benar. Saya juga menghitung seperti itu. Oke, jadi jawabannya benar ya. Hasilnya adalah 75.000. Oke, coba slide selanjutnya. Nah, itu pada cara satu kita bisa menambahkan 5.000 ditambah 5.000 sampai 15 kali. Jadi setelah dijumlah hasilnya 75.000. Sedangkan cara kedua dengan menggunakan perkalian yaitu langsung dikali. Jadi 15 dikalikan 5.000 per biji. Sehingga hasilnya juga sama 75.000. Nah, kalian bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua. Kira-kira yang mana yang mudah? Saya menggunakan cara kedua Bu, lebih mudah. Oke, itu terserah kalian saja seperti yang tadi sudah dikatakan oleh ibu satunya. Jadi kita bisa menggunakan dua cara tadi asalkan nanti hasil akhirnya sama ya. Iya, Bu. Oke, slide selanjutnya. Nah, di situ Ibu punya gambar durian. Apa kalian pernah makan durian? Pernah, Ibu. Oke, sekarang Ibu minta Femi untuk membacakan soalnya ya. Coba dibaca soalnya ya. Baik, Ibu. Soalnya seorang pedagang buah membeli 12 buah durian. Ia membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan dan mendapatkan uang kembalian sebesar 30.000. A. Tentukan harga pembelian seluruhnya. B. Tentukan harga pembelian tiap buah. C. Tentukan jika pedagang tersebut hanya membeli 8 buah durian, berapakah ia harus membayar? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk soal ini kita harus bisa memahami terlebih dahulu. Coba slide selanjutnya ya. Oke, nah untuk mengerjakan soal yang tadi, kita harus mengetahui dulu apa itu nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Ya, jadi kita bisa menghitung nilai keseluruhan. Coba kita baca ini ya. Seorang pemilik toko menjual satu kotak karet penghapus dengan harga 8.400. Nah, ternyata dalam satu kotak terdapat 12 buah karet penghapus. Nah, seseorang membeli sebuah karet penghapus dan pemilik toko menjualnya dengan harga 700. Dalam hal ini, harga satu kotak karet penghapus dinamakan harganya 8.400 dan disebut nilai keseluruhan. Sedangkan harga satu buah karet penghapus yang harganya 700 itu disebut dengan nilai per unit. Jadi, apa nilai keseluruhan itu? Nilai keseluruhan adalah nilai harga dari suatu barang dalam satu kesatuan. Nah, sedangkan nilai per unit adalah nilai satuan dari barang tersebut. Nah, sekarang nilai sebagian. Nilai sebagian itu adalah nilai barang dalam suatu bagian tertentu. Nah, nilai keseluruhan dapat dihitung jika nilai per unit sudah diketahui.
Nah, di situ Ibu menemukan cara yang mudah untuk mengerjakannya, yaitu dengan cara mencari nilai keseluruhan. Nilai keseluruhan sama dengan banyaknya unit dikalikan nilai per unit. Nah, jika kita ingin mencari nilai per unit, maka nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Sedangkan cara untuk mencari nilai sebagian, maka kita harus mengalihkan banyaknya sebagian unit dikalikan nilai per unit. Sampai situ paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya. Paham, Bu. Oke. Nah, kita bisa menggunakan cara ke-1 dan cara kedua. Nah, di sini cara pertamanya yaitu kita menentukan harga pembelian seluruhnya kan tadi pertanyaannya dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan berulang. Jadi kita bisa menambahkan 100.000 ditambah 100.000 ditambah 100.000 sehingga total uang pedagang buah yang akan dibayar adalah 300.000. Kemudian total uang yang dibayarkan itu dikurangi sisa kembalian sehingga menjadi seperti ini. 300.000 dikurangi 30.000 karena tadi kembaliannya itu 30.000 sehingga hasil pembeliannya tadi 270.000. Sedangkan cara kedua kita bisa langsung mengalihkan 3 dikali 100.000 karena tadi orangnya membayar 100.000 3 kali. Kemudian kita bisa langsung mengurangi dengan 30.000. Hasilnya juga sama 270.000. Oke, di sini paham? Paham, Bu. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, kita bisa menggunakan cara pertama yaitu dengan membagi dengan cara bersusun pendek atau progapit dan ada cara kedua yaitu dengan membagi cara bersusun pendek juga. Nah, di situ kita bisa langsung dibagi 270.000 dibagi 12 sehingga hasilnya 22.500. Sama ya hasilnya? Sama, Ibu. Nah, yang terakhir kita jawab yang C. Nah, di sini kita bisa menggunakan penjumlahan berulang. Jadi, 22.500 itu dikalikan 8, dihitung 8 kali ya di jumlah. Jadi 22.500 ditambah 22.500 sampai 8 kali, sehingga hasilnya 180.000. Cara tersebut juga bisa digunakan pada sebelumnya. Kemudian yang cara kedua, kita bisa langsung mengalihkan 8 dikalikan 22.500, sehingga hasilnya 180.000. Nah, sampai situ paham semua ya anak-anak? Paham, Ibu. Baik. Ibu kembalikan kepada Paham. Ibu Ayu ya. Jadi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah masih ingin ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham, anak-anak? Sudah paham, Ibu. Baik, jika sudah paham, kalian jangan lupa untuk terus belajar agar kalian itu tetap mengingat materi yang telah kita pelajari. Jangan lupa dipelajari di rumah ya tentang materi ini yang telah disampaikan Ibu Rosa juga. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu sudahi sampai di sini. Maka sebelum pembelajaran berakhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu.